Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan dari Manhajus Salikin. Silakan dibaca. Qadha salat yang luput. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wa man fatathu salatun wajaba alaihi qada'uha fawran murattiban. Siapa yang luput dari salat, wajib baginya untuk mengqadanya segera secara berurutan. Nah, lihat, kita masih dalam perkataan beliau. Insyaallah ini jadi 5 seri. Ya. Beliau katakan, wa man fatathu salatun, siapa yang luput dari salat, wajib alaihi qada'uha, wajib baginya qada', mengqada' salat tadi. Caranya bagaimana? 1, fauron, segera, enggak tunda-tunda, dia qada' langsung. Yang kedua, murattiban, buat berurutan. Nah, nanti yang pada poin ini kita bahas masih ada qada' salat itu beberapa kasus. Lalu nanti kita akan bahas tentang tadi syarat berurutan dan syarat segera. Nah, kita lihat penjelasan yang pertama. Qada' salat. Qada' salat bagi sobi, anak kecil. Ya, qada' salat bagi sobi, anak kecil. Berarti belum balik. Berikan catatan di situ, anak kecilnya belum balik. Ingat, keadaan anak kecil itu ada 2 macam. Ada yang tamyiz, namun ada yang belum tamyiz, ada yang usia tamyiz, ada usia balik nantinya. Kalau usia tamyiz, ini belum balik. Tamyiz sudah bisa bedakan. Oh, ini sholat, oh ini bukan sholat. Oh, ini kumandang azan, ini bukan. Sudah balik belum? Belum tentu dia balik. Karena balik ada tanda-tandanya. Mimpi basah bagi wanita datang bulan. Kalau tamyiz, dia sudah tahu. Oh, ini uang 1.000, oh ini uang 2.000, oh ini warnanya merah lebih menyala lagi. Oh, ini 100.000. Dia tahu itu. Ya, oh dia tahu kalau sholat mesti pakai baju, ya, pakaian di bawahnya tertutup lagi. Dia sudah tahu. Sudah balik belum? Belum. Itu tamyiz namanya. Sudah bisa membedakan. Kalau balik itu karena tanda-tandanya syar'i tetapkan. Tanda syariat tetapkan itu adalah datang bulan atau tidak mimpi basah. Maka sudah dinyatakan apa? Balik. Kalau tanda ini tidak ditemui, 2 tanda ini tidak ditemui, maka sebagai tanda lagi adalah menunggu sampai usia 15 tahun, yaitu 15 tahun Hijriah. Dalam mazhab Syafi'i tidak memberikan tanda dengan tumbuhnya bulu kemaluan misalnya. Dalam mazhab Syafi'i cuma 3 tanda saja. Kesimpulannya 3, yaitu tanda balik itu 1, apa tadi? Mimpi basah. 2, datang bulan haid. 3, telah mencapai usia 15 tahun. 15 tahun apa? Hijriyah. Kalau 15 tahun Hijriyah, berarti kalau tahun Masehi itu sekitar 14 seperti itu. Lebih tua yang tahun Hijriah tadi, karena jumlah harinya kan lebih sedikit. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya. Menurut jumhur atau mayoritas fuqaha, salat tidaklah diwajibkan pada sobi atau anak kecil. Salat diperintahkan kepada anak kecil ketika sudah berusia 7 tahun. Lalu ketika usia 10 tahun belum mau mengerjakan, maka ia dipukul. Nah, lihat, ketika anak kecil usia 7 tahun, bapaknya sudah ngajak anak ini untuk sholat. Kalau usia 10 tahun diajak nggak mau, maka nanti dipukul, lebih dikeraskan lagi. Sekarang kita lihat dari Amr bin Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maru auladukum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina
wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan solat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, lihat, muru auladakum bis solati. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Dan ketika itu sudah diperintah sejak usia 7 tahun. Apa hadis ini disuruh sholat berjamaah? Di sini tidak dikatakan sholat berjamaah. Yang penting disuruh sholat dulu. Namun kalau sebagai bapak ingin mengajak anak ke masjid 7 tahun tadi, boleh. Boleh dia itu ajak, dengan catatan anak ini bisa diatur dan tidak ganggu orang-orang di masjid. Apakah buat aturan seperti ini nantinya membuat anak itu tidak terdidik dengan sholat berjamaah? Bukan begitu. Karena ada anak yang sulit diatur. Sulit diaturnya bagaimana? Wah, ketika datang di masjid, dia keluyuran itu utara ke selatan, bolak-balik lagi, balik. Apalagi dia sudah ketemu dengan teman-temannya, ngobrol itu ketika orang yang lain itu sholat berjamaah. Teriak-teriak, ganggu. Ganggu orang yang sedang sholat. Maka dipertimbangkan untuk bawa anak itu ke masjid. Sah-sah saja kalau takmir masjid itu membuat aturan, misalnya ya, anak yang sulit diatur tidak dibawa ke masjid, sah-sah saja seperti itu. Karena lebih kepentingan masalah orang banyak. Ini cuma pentingan satu anak ini aja. Rugi ada 100 jamaah dalam masjid, cuma untuk didik anak ini saja rugikan satu masjid yang ada. Padahal cuma pendidikan untuk dia saja. Yang lainnya nggak bisa khusyuk dalam sholat. Wajar kalau ada imam atau ada DKM, pengurus masjid, komentar, wah itu baiknya enggak, itu anak itu dibawa. Sulit diatur. Sah-sah saja seperti itu. Karena ada beberapa kalimat, wah jangan sampai larang anak-anak. Ya, kalian nggak pernah melihat itu anak-anak ribut di masjid, tidak bisa diatur di masjid, namun ribut di belakang. Kalian nggak pernah dengar kayak gitu. Hati-hati. Itu tanda kemunduran Islam. Bukan seperti itu. Itu bukan lafaz dari Nabi SAW. Nabi nggak pernah atur ini, jadi tergantung maslahat nanti itu diatur. Kalau memang bawa mudarat banyak, ya bapaknya ya nitip dulu anaknya di rumah dengan ibunya sholat. Kalimat di sini tidak disuruh berjamaah, cuma perintahkan anak itu sholat. Kalau bapaknya bisa ajak ke masjid, bisa diatur, ngajak ke masjid. Baik, dibaca lagi di bawahnya. Ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa anak kecil dan sudah tamyiz lantas ia meninggalkan sholat, diperintahkan untuknya mengqadha salat ketika ia balik, dan itu cuma nadban atau dianjurkan saja, tidaklah jadi wajib. Karena anak kecil yang belum balik masih disunahkan untuk mengerjakan salat atau bukan wajib. Taib. Ulama Syafi'iyah katakan gini, misalnya ketika dia tamyiz tadi kan saya sudah jelaskan usia tamyiz, sudah ngerti salat. Terus dia tinggalkan salat. Apakah ada qadha untuk salatnya? Kalau dalam ulama Syafi'iyah tidak katakan wajib, cuma nadban, anjuran. Nanti ketika dia balik, ya anak ini disuruh qadha sholat yang ada tadi, namun cuma disunahkan qadha saja, tidak sampai wajib. Yang jelas ini bukan kewajiban. Dari pernyataan ulama Syafi'i ini juga dapat diambil kesimpulan, anak-anak itu sedari kecil juga dianjurkan untuk sholat. Yang jadi paling faktor penting itu anak itu bisa sadar akan sholat itu tergantung dari bapaknya kalau itu anak laki-laki. Kalau itu anak perempuan berarti tergantung dengan ibunya di rumah yang didik langsung anak perempuannya tadi, anak putrinya tadi. Kalau bapaknya tidak pernah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, maka jangan harap anak ini jadi rajin sholat berjamaah juga. Sedikit yang seperti itu. Pasti akan terpengaruh dari orang tuanya terlebih dahulu. Bapaknya sering bawa dia ke masjid, bapaknya rajin berjamaah, maka anaknya juga demikian akan terpengaruh dengan itu. Nah, sekarang kita lihat lagi qadha salat untuk orang mukim dan musafir. Qadha salat untuk orang mukim dan musafir disebutkan dalam Al-Mafsu'ah Al-Fiqhiyah. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dalam qaul qadim berpendapat bahwa jika ada salat safar yang luput lalu diqadha ketika mukim, maka salatnya dikerjakan 2 rakaat sama seperti saat safar.
Jika ada solat saat mukim dikodok ketika safar, maka solatnya tetap 4 rakaat, sama seperti saat mukim dikerjakan sempurna. Karena kodok solat mempertimbangkan solat yang ia mesti kerjakan tepat pada waktunya, atau solat adaan. Baik, ini pendapat ulama Syafi'iyah, atau ini pendapat jumhur. Kalau misalnya ada yang belum sholat, ini ulama Syafi'iyah pendapat qadim dari Imam Syafi'i, itu pendapat yang lama. Misalnya dia ketika saat ini mukim, sholat isya, sudah dapati waktu isya di mukimnya saat ini, namun ada satu hal dia lupa kerjakan itu, baru ingatnya masih di waktu isya juga, namun dia sudah melakukan safar. Padahal safar boleh mengqashar sholat, jadikan 2 kan. Padahal tadi ketika dia itu mungkin 4 harusnya dia kerjakan, ketika dia safar boleh dia ringkas jadi 2. Sekarang pertanyaannya, ini dia kerjakan bagaimana? Apakah pilih 4 ataukah milih 2? Maka tadi kalau jawaban ulama Syafi'iyah, milih yang harusnya kerjakan pada waktunya, yaitu sholat adaan, berarti milih 4. Contoh lagi, sekarang sebaliknya, ketika sekarang lagi safar, sholatnya qashar harusnya, namun dia belum kerjakan. Ya, waktu berlalu masih waktu isya juga, dia dapati sekarang sudah mukim, sudah tinggal di tempat. Maka apakah sholat tadi jadikan 2, dia kerjakan 2 tetap ketika safar tadi, ataukah dia kerjakan 4 padahal sudah tinggal di sini, sudah mukim? Maka jawabannya, lihat waktu asalnya dia kerjakan itu apa. Oh, dia dapati waktu isya itu ketika safar, berarti ketika itu boleh qashar sholat, maka sholat isyanya tetap jadikan 2. Pendapat yang berlawanan, lihat di bawahnya. Ulama Hambali punya pendapat berbeda. Jika lupa mengerjakan sholat mukim, lalu ingat ketika safar, atau lupa mengerjakan sholat saat safar dan ingatnya ketika mukim, maka sholatnya untuk 2 keadaan tersebut dikerjakan dengan sempurna seperti mukim. Karena qashar sholat cuma rukhsah ketika safar. Ketika tidak safar, gugur untuk mengqashar. Pendapat ini menjadi pegangan Imam Ahmad, juga pendapat dari Abu Daud dan Al-Athram. Baik, lihat. Kalau Imam Ahmad, pokoknya kerjakan itu 4. Kalau misalnya isya tadi sebelumnya safar harusnya 2, akhirnya sudah mukim, jadinya 4 kan? Atau sebaliknya, sekarang itu mukim kemudian jadikan safar, pokoknya tetap kerjakan 4. Karena qashar sholat jadikan 2 rakaat cuma rukhsah, keringanan saja. Rukhsah itu artinya keringanan. Sedangkan yang aslinya kerjakan sempurna jadi 4. Maka Imam Ahmad tetap memilih 4 rakaat. Walau yang lebih hati-hatinya memilih pendapat dari Imam Ahmad tadi. Kemudian satu bahasan lagi, cara sholat, cara baca surah ketika mengqadha sholat yang luput. Cara baca surah ketika mengqadha sholat yang luput. Ulama Syafi'iyah berpandangan yang paling tepat adalah menjadikan waktu qadha sholat sebagai patokan. Misalnya, mengqadha sholat maghrib pada waktu isya, berarti bacaannya dijaharkan atau dikeraskan. Mengqadha sholat zuhur pada waktu asar, berarti bacaannya disirkan atau dilirihkan. Begitu pula mengqadha sholat malam pada siang hari atau sebaliknya, yang dijadikan patokan adalah waktu qadanya. Baik, yang dijadikan patokan waktu qadanya. Misalnya waktu asar dia lupa kerjakan, datang maghrib. Pada saat sholat maghrib bacaannya apa? Jahar apa lirik? Jahar. Maka sholat asarnya tadi dia yang qadha di waktu maghrib, dia jaharkan bacaannya. Karena yang jadi iktibar, yang dijadikan patokan, bagaimana keadaan di waktu qadanya, bukan di waktu adaannya, namun di waktu qadanya. Sudah beralih malam kan, berarti dikeraskan bacaannya. Kecuali ada satu masalah disebutkan Imam Nawawi di bawah.
Dibaca Imam lagi. Nawawi rahimahullah berpendapat bahwa untuk sholat subuh walaupun dikodok ketika sudah siang tetap bacaannya dijaharkan atau dikeraskan. Nah, bangun jam 8 pagi. Sholat subuhnya jahar atau tidak? Jahar, biar ketahuan telat kamu. Ya, dia jahar telat ya. Oh, kenapa jahar mas? Iya, ini bukan sholat duha ini mas, ini sholat subuh. Ya, wah itu berarti bisa tahu kan? Oh ini geragat, ini baru bangun tidur ini. Ya. Nah itu pendapat dari Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi kecuali untuk sholat subuh. Sholat subuh walaupun nanti sudah masuk siang, karena mungkin sholat subuh sholat yang paling penting dan malaikat itu saksikan gitu. Maka tetap dipentingkan walaupun nanti sudah siang, sholat subuhnya dijaharkan. Berurutan dalam mengerjakan qadha. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali berpandangan bahwa tertib atau berurutan dalam mengerjakan sholat yang luput. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat Malikiyah menganggap berurutan dalam mengerjakan qadha sholat yang luput dianjurkan atau tidak jadi wajib. Ada kata yang hilang di situ. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali berpandangan bahwa tertib itu wajib dalam mengerjakan sholat yang luput. Dikatakan wajib. Tertib itu wajib. Kalau ulama Syafi'iyah katakan sunnah, tidak sampai wajib. Jadi kalau tidak berurutan nggak masalah. Misalnya dia dari jam 11 siang baru bangun jam 6 sore. Ya, baru bangun jam 6 sore. Berapa sholat itu? Berapa sholat? 3. Zuhur, asar, maghrib. Maka kalau dikatakan berurutan berarti kerjakan dulu sholat zuhur, terus asar, terus maghrib. Meskipun ketika itu waktu maghrib. Wajib. Dan ini pendapat jumhur, menyelisihi pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah tidak katakan wajib. Coba kita lihat lagi di bawahnya dalil baiknya. Dalil baiknya mengerjakan qadha salat secara berurutan, misalnya qadha salat zuhur kemudian asar, adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di mana disebutkan sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 4 salat pada perang Khandaq hingga lewat sebagian malam sesuai kehendak Allah. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu iqamah, kemudian sholat zuhur dilaksanakan, lalu iqamah, kemudian sholat asar dilaksanakan, lalu iqamah, kemudian sholat maghrib dilaksanakan, lalu iqamah, kemudian sholat isya dilaksanakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihat berapa sholat yang ditinggalkan di sini? 4. Zuhur, asar, maghrib, isya. Karena sibuk perang ketika itu dilalaikan oleh orang-orang musyrik, maka Nabi SAW sampai mundur sholat zuhur, asar, maghrib, isya-nya. Padahal waktu itu waktu isya Nabi tetap dahulukan zuhurnya, kemudian asarnya, kemudian maghribnya, baru kemudian mengerjakan sholat isya. Berarti syarat berurutan diperhatikan di sini. Jadi kalau ada kasus seperti tadi, dia tertidur misalnya 3 sholat tadi, maka dia kerjakan urutannya dulu, walaupun ketika itu waktu maghrib. Zuhur dulu, kemudian asar, kemudian maghrib. Terus yang berikutnya, bersegera dalam mengerjakan sholat qadha. bersegera. Tadi 3 sholat ini zuhur, asar, maghrib, saya kerjakan kapan? Apakah boleh saya nunda-nunda lagi nanti habis isya baru saya kerjakan gitu? Enggak, langsung segera. Ingatnya maghribnya tadi, bangunnya maghribnya, maka dia kerjakan ketika itu juga. Contoh misalnya lagi, disuruh segera subuh jam 4, dia bangun jam 8 tadi. Tadi jahar atau tidak? Jahar. Sholatnya jahar. Pertanyaannya, dia kerjakan boleh nggak? Maaf saya sarapan dulu Ustaz, saya belum makan pagi ini. Kurang semangat sholat. Misalnya, belum sarapan, cuma masih pakai alasan lagi. Misalnya, boleh nggak disuruh di sini segera? Kalau menurut ulama yang katakan wajib berarti langsung jam 8 itu juga kamu lapar-lapar pokoknya sholat. Ya, langsung segera, dia nggak tunda-tunda. Baca di keterangannya. Ulama Malikiyah, Hambali menganggap hal ini wajib, sedangkan ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi menganggap fauriyah
mengerjakan segera dalam qada salat tidaklah wajib. Nah, Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah katakan tidak wajib untuk fauriyah, bersegera enggak. Yang penting dia kerjakan. Alat tarahi agak diakhirkan sedikit tidak masalah. Karena tadi dihukumi sunnah kalau menurut ulama Syafi'iyah. Namun yang paling tepat ya didahulukan, segera lebih bagus. Baca. Dalil yang menunjukkan baiknya qada salat yang luput dilakukan sesegera mungkin fauran adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yusalliha idza dzakaraha." Maka hendaklah ia salat ketika ia ingat. Hadis riwayat Muslim. Contoh lagi, misalnya ada yang subuh malam itu mimpi basah. Subuh dia sholat nggak ngecek-ngecek, cuma wudhu saja kemudian sholat. Maghrib mau mandi malam, nah, mandi sore itu habis pulang kuliah, dia cek celana yang tadi yang subuh dia pakai itu, ya Allah mani ada. Baru dia ingat, oh iya tadi malam saya mimpi basah. Sekarang kasusnya gimana coba? Sholat tadi yang dikerjakan tadi, dia sholat subuh, zuhur, asar, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Saya sudah pernah jelaskan ini. Tidak sah. Kalau gitu mau buat sah bagaimana? Dia mandi terus mengulang sholat-sholat yang dikerjakan tadi yang masalah. Berarti maghrib tadi dia mandi terus ulangi sholat subuhnya, fauron, segera ketika itu juga. Ini saya kodok sholat subuh. Terus zuhurnya dia kodok juga waktu sholat zuhur. Terus asar dia kodok lagi sholat asar. Kemudian maghrib di waktu itu juga. Paham ini kan? Nah itu contoh kasus kalau ada. Ya. Kalau ada kayak gitu bisa. Ya, kalian kan kebanyakan lupa kan? Malam mimpi basah, baru ingat maghrib, coba lihat. Bisa ada kasus kayak gitu. Mungkin aja ada yang pernah nanya kok. Saya kirain saya cuma buat soal aja. Ternyata ada juga kasusnya. Berarti betul. Maka dia harus ulangi sholatnya tadi karena tadi sholatnya dalam keadaan junub. Ini bukan sholat dalam keadaan najis. Kalau sholat dalam keadaan najis beda. Ini sholat dalam keadaan junub. Maka diulang sholat yang tadi dia kerjakan masih junub tadi berarti. Karena wudhu tidak menghilangkan junubnya. Menghilangkan junubnya itu dengan mandi besar. Berarti maghrib tadi dia mandi, lalu kerjakan segera tadi ya. Berurutan juga ya. Urutannya kan berarti dari subuh. Berarti kerjakan sholat subuh, lalu kerjakan sholat zuhur, lalu kerjakan sholat asar, kemudian sholat maghrib yang ada waktunya saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang kita bahas. Saya bahas dulu tentang sholat. Ini curhat. Ustaz, saya akhwat. Biasanya ketika ingin kajian pada maghrib, saya sholat maghrib dulu di rumah. Baru setelah itu pergi kajian. Namun terkadang saya ketika sampai di masjid, orang-orang masih sholat maghrib. Apakah saya boleh ikut sholat namun niatnya sholat tahiyatul masjid? Apakah saya boleh ikut sholat namun niatnya sholat tahiyatul masjid? Atau jika ingin sholat tahiyatul masjid harus nunggu sampai sholat maghrib? Sholat tahiyatul masjid dengan sholat maghrib jumlah rakaatnya sama enggak? Tidak sama. Maka niatannya tidak bisa untuk sholat tahiyatul masjid. Yang ada dia bisa sholat nanti. Kemarin kita sudah pernah sebut sholat i'adah. Kan kemarin saya pernah singgung ada sholat adaan, i'adah, qadaan. I'adah itu pengulangan. Dia sudah sholat maghrib di situ, dapat di masjid lagi sholat maghrib, dia ulang sholat maghrib itu lagi. Cuma mengulang saja, dihukumi sunnah yang kedua kalinya. Seperti yang saya pernah sebutkan, ada hadis dari Nabi SAW bahwa beliau lihat ketika itu sahabat lagi duduk-duduk nongkrong di situ. Padahal orang lagi sholat berjamaah di masjid. Kemudian Nabi SAW tegur mereka setelah sholat. Kenapa kalian tidak ikut sholat bersama dengan jamaah di masjid tadi? Bukankah yang kalian kerjakan lagi ini bisa jadi sunnah untuk kalian? Itu maksudnya Nabi SAW suruh sholat i'adatan, pengulangan. Jadi masih boleh, bukan tahiyatul masjid. Ketika dalam posisi safar, bolehkah mengqashar sholat asar di waktu sholat Jumat? Dan bolehkah sholat Jumat ketika safar? Sholat Jumat ketika safar boleh,
Walaupun musafir sebenarnya dapat keringanan. Keringanannya apa? Tidak sholat Jumat. Namun terserah dia mau pilih sholat Jumat mau tidak boleh. Lalu bolehkah mengkodok sholat asar di waktu sholat Jumat? Para ulama beda pendapat. Ada ulama yang katakan tidak boleh karena Nabi SAW dulu pernah dapati waktu Jumat. Saat itu turun hujan deras. Waktu Nabi SAW dimintai para sahabat. Sahabat ketika pekan pertama Jumat, mereka datangi Nabi SAW. Wahai Rasulullah, sekarang ini ternak-ternak kami ini sudah mati. Tanaman kami juga ya kering. Mintalah pada Allah supaya diturunkan hujan. Ketika itu Nabi SAW berdoa istisqa pada hari Jumat tadi. Kemudian awan ketika itu gelap lalu turun hujan lebat. Ketika turun hujan lebat di hari Jumat tadi, Nabi SAW tidak menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Padahal kalau hujan lebat, biasanya beliau kalau dapat kesulitan seperti ini, beliau menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ini jadikan dalil. Ya. Namun sebagian ulama katakan sholat Jumat itu pengganti sholat Jumat. Kalau tidak dikerjakan, gantinya adalah sholat zuhur. Maka kondisinya akan sama. Kalau sholat zuhur dan asar boleh dijamak, berarti sholat Jumat harusnya dengan asar juga boleh dijamak. Ini jadikan alasan juga. Sehingga wallahu alam, kalau mau aman, sholat asarnya tidak dijamak dengan sholat Jumat. Namun kalau memilih pun sholat asar itu dimajukan ke waktu setelah sholat Jumat, masih dibolehkan insya Allah. Tidak masalah untuk itu. Karena dalil yang tadi tidak menunjukkan larangan. Ya, cuma Nabi SAW ambil pilihan saja tidak menjamak sholat ketika itu. Mungkin ada sebab yang lainnya. Apa? Masjid kampung belum azan, tapi masjid lain sudah. Apa sudah boleh qobliyahan? Maghrib misalnya, tempat lain sudah azan. Kalau azannya tepat waktu, maka yang tadi sudah menunjukkan masuk waktunya, maka sudah bisa qobliyah. Walaupun mungkin masjid di kampungnya, masjid dekat rumahnya belum kumandangkan azan, karena syaratnya cuma masuknya waktu sholat. Ustadz, apakah lafaz hadis boleh menunda waktu sholat zuhur ketika cuaca panas? Karena itu hawa neraka jahanam masih kita jalankan. Sementara sudah banyak kemudian di zaman sekarang masih tetap dijalankan. Walaupun sekarang ada kipas angin, ada ruangan ber-AC, masjid ber-AC, bangunannya nyaman. Sama seperti hujan juga, menjamak sholat ketika hujan masih dijalankan. Walaupun ada payung, bisa pakai mobil, bisa dia lewati rumah-rumah tanpa terkena hujan, tetap ketika itu bisa ambil keringanan untuk menjamak sholat. Syariat ini tetap ada, tidaklah terhapus dengan fasilitas yang ada di zaman ini. Sama, dia perjalanan cuma 1 jam ke Jakarta, kan ini nggak pakai unta lagi yang perlu berhari-hari misalnya. Kalau dulu pakai unta butuh berhari-hari, wajar saja jamak qashar sholat. Oh sekarang nggak perlu Ustaz, karena sudah pakai pesawat pulang balik pun bisa. Apakah perlu jamak qashar sholat? Tetap ada syariat ini. Syariat ini tidak terhapus dengan majunya zaman, tidak terhapus dengan banyaknya fasilitas kemudahan. Apa arti dari al-majid yang sering dibaca pada waktu tasyahud, innaka hamidum majid? Dan apa makna dari subhanallah pada saat sujud dan ruku? Subhanallah, maha suci Allah. Subhana rabbil azim, maha suci Allah, Allah yang maha agung. Adapun innaka hamidun majid insyaallah akan dibahas ketika membahas sifat sholat Nabi. Ini masih membahas qada sholat. Sifat sholat Nabi akan dibahas nanti di dalam Manhajus Salikin. Syekh Asadi akan terangkan secara singkat-singkat, poin demi poin tentang sifat sholat Nabi SAW. Bolehkah membenarkan bacaan imam yang salah membaca riwayat semisalnya? Imam membaca riwayat khalaf, tetapi imam malah membaca riwayat wars. Biasa dipakai di tengah-tengah kita itu apa? Maka kalau dia pakai sesuai dengan ini dan tidak ada pertentangan dengan jamaah, nggak masalah. Namun kalau dia baca riwayat lain juga tidak masalah seperti ini, kalau memang ada riwayat masing-masing untuk bacaan atau qiraah tadi.
Kenapa di masjid ini ketika sholat sunnah ba'da maghrib dan isya para jamaah berpindah tempat, saling tukar posisi? Hadisnya dari Muawiyah. Muawiyah itu ketika lihat sahabat setelah sholat Jumat, dia katakan pada sahabat, saya tahu hadis dari Rasulullah SAW, ketika habis sholat ini disuruh pindah tempat. Ya, disuruh pindah tempat. Ketika itu membicarakan tentang sholat Jumat. Ini jadikan dalil oleh para ulama, dianjurkan untuk melaksanakan sholat wajib, setelah itu melaksanakan sholat sunnah pindah tempat, untuk membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Pemisahnya bisa dua cara. Yang pertama pindah tempat tadi, atau yang kedua rampungkan zikir sampai selesai walaupun dia sholat di tempatnya saja. Dua cara. Pertama tadi pindah tempat. Yang kedua, rampungkan zikir normal saja sampai selesai zikir ba'da sholat, baru dia sholat di tempatnya, tidak masalah. Itu sudah ada pemisah. Bagaimana hukumnya sholat jenazah yang masjidnya di samping kuburan? Kiblat, ini misalnya kiblat, di sana itu kuburan. Kemudian ada masjid di situ. Tidak masalah kalau kuburan dan masjid sudah terpisah, dan ketika itu masjid pintunya sendiri, kuburan pintunya sendiri, pagarnya masing-masing sendiri. Lebih aman lagi, dipisah lagi jalan antara masjid dan kuburan. Kalau sudah seperti itu berarti area masjid dan kuburan sudah berbeda. Itu tidak dikatakan sholat di kuburan. Apakah boleh saat hujan lebat kita memaksakan diri untuk datang ke masjid dengan berbagai alat bantu di zaman ini seperti payung, jas hujan atau mobil? Nabi SAW pernah sholat di atas lumpur. Masjid beliau ketika itu kehujanan. Berarti ketika hujan pun Nabi SAW tetap pergi ke masjid. Ini jadi dalil walaupun dengan usaha, dengan payung, dengan jas atau hujan-hujanan, dia tetap pergi ke masjid boleh walaupun hujannya deras. Dia mau ambil keringanan di rumah untuk tidak pergi berjamaah juga boleh. Karena ada lafaz azan yang nanti berubah, nanti diletakkan di akhir. Kata Imam Nawawi, diletakkan di akhir, shollu fi buyutikum, atau shollu fi rihalikum, atau ala shollu fi rihal. Semuanya punya makna, sholatlah di rumah kalian atau sholatlah di kendaraan kalian. Dan semua ini merujuk pada satu maksud, tidak pergi ke masjid tidak masalah. Ya, itu ada keringanan dengan catatan hujannya itu deras. Di daerah saya ada masjid yang azannya tepat waktu, ada yang delay sekitar 30 menit atau lebih. Misal ada yang azan 14.39 dan yang satunya baru azan 15.30. Yang baru azan 15.30 berarti telat. Saya bisa sholat di tempat yang tepat waktu, tetapi di sewaktu-waktu saya datang terlambat sehingga hanya mendapatkan 1 rakaat dan saya masbuk. Bagaimana jika saya sholat kembali di masjid yang delay tadi? Istilahnya delay, coba lihat. Karena saya masih bisa sholat di kloter pertama, jadi dia pilih ini. Misalnya, ya gampangannya inilah, MPD misalnya sholatnya biasanya telat gitu. Saya sholat di masjid saya itu cuma azan iqamah 5 menit. MPD dia belum sholat nih, terus antum datang ke MPD, nggak masalah. Ya, nggak masalah seperti itu. Namun pentingkan sholat di tempat masing-masing lebih aman, biar terdidik nanti sholatnya tepat waktu juga sesuai dengan keadaan di masing-masing masjid. Ya, jangan gampang-gampangan terus sana delaynya lebih lama gitu. Istilah dia kan delay di sini. Ketika saya masbuk tertinggal 1 rakaat, ya, dan imam lupa jumlah rakaat sehingga lebih 1 rakaat, berarti pas dengan dia ya. Dan saya ikut salam bersamaan dengan imam. Apakah yang saya lakukan benar, Ustaz? Harusnya 1, keadaan jamaah ini harus ada yang tegur imam berarti. Taruhlah jamaah juga lupa semuanya. Lupa semuanya, berarti antum sudah dapat sah karena 4 rakaat antum sudah kerjakan sempurna dengan imam. Berarti yang lainnya tadi disuruh sujud sahwi dengan imam. Namun karena antum jamaah juga akhirnya ikut juga di situ sujud sahwi dengan jamaah-jamaah yang ada tadi. Intinya cuma tutup kesalahan tadi karena sudah lebih 5 rakaat dan semuanya lupa, berarti semuanya serempak lakukan sujud sahwi. Sujud sahwi juga nanti ada bahasan kita di sini insyaallah. Namun kalau sifat sholat Nabi nggak akan saya bahas. Sifat sholat Nabi akan nanti kita temui pelan-pelan, nanti dibahas sifat sholat Nabi SAW. Batalkah sholat ketika bibir tergigit, lalu berdarah, bibir kering dan lupa pakai lip gloss?
Harus pakai itu ya baik-baik ya. Saya tuh kalau lihat laki-laki itu dandan kayak rasa gimana begitu. Laki-laki kok modis kayak gitu, kayak gimana gitu. Hancur lebur saja nggak apa-apa kok laki-laki. Tapi sudahlah, dia pakai lip gloss lagi sih. Ada masalah misalnya dengan bibir misalnya. Tadi dia sholat, kemudian bibirnya itu akhirnya keluar darah. Saran saya batalkan sholat karena darah itu najis, dia dapati di tengah sholat ya, dan dia harus hilangkan najis tadi. Sebagaimana dulu pernah kita bahas, kesimpulan dari jumhur ulama, darah itu dihukumi najis. Selama kita tahu, maka di tengah-tengah sholat tadi sholatnya dibatalkan. Terkait bacaan sholat dijaharkan atau disirkan, apakah hal tersebut berlaku untuk sholat berjamaah dan juga sendirian jika terlambat? Kalau misalnya saya sholat maghrib telat, ya datang ke masjid belum sholat maghrib kan berarti, terus berjamaah di belakang. Kalau berjamaah berarti jahar. Dia kan dapati sholat malam ini kan. Maghrib kan jahar. Baik dia sholat sendirian telat atau dia berjamaah bareng jamaah yang telat lagi, semuanya jahar. Namun kalau dia misalnya munfarid cuma sendirian, cukup bacaannya dia dengar sendiri saja. Ya, tidak mesti satu masjid seperti sholat berjamaah gitu dengar. Namun cukup dia dengar sendiri saja. Ya manfaat untuk dirinya. Allahu Akbar gitu. Yang dia dengar saja. Sama seperti tadi yang saya sebut, tadi sholat subuh, kemudian Imam Nawawi katakan saat siang hari dia kerjakan jam 8 tadi. Cukup bacaan jaharnya tadi untuk dirinya sendiri. Tentang keutamaan memakmurkan masjid. Jika saya telat bangun dan belum sholat subuh, bangunnya jam 7 pagi, apakah saya sholat subuh di masjid apa di rumah? Tadi kita bahas nggak tadi kalau sholatnya di mana? Enggak kan? Ya berarti tidak disyaratkan tadi. Tidak disyaratkan untuk qada sholat tadi di masjid atau di rumah. Dia bisa pilih tadi, misalnya dia bangunnya jam 7, dia kerjakan sholat subuh yang qada tadi itu di rumah. Apakah setiap hendak tidur malam disunahkan melakukan sholat witir dulu? Apakah boleh hanya 1 rakaat saja? Boleh 1 rakaat saja sholat witir. Sholat witir bisa dilakukan 2 keadaan. Bisa sholat witir sebelum tidur. Bagi yang yakin tidak bangun malam, bisa sholat witir nanti setelah bangun tidur sebelum masuk waktu subuh. Ketika perjalanan waktu pulang ke kampung halaman, saya menjumpai waktu sholat maghrib. Kemudian saya memutuskan untuk melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu di tengah perjalanan. Dan waktu itu sudah agak malam. Saya langsung ambil wudhu dan melaksanakan sholat maghrib bersama beberapa jamaah yang melaksanakan sholat di serambi masjid. Setelah sholat tersebut selesai, beberapa menit kemudian muazin mengumandangkan iqamah, dan waktu itu saya tidak tahu kalau ternyata sholat maghrib belum dilaksanakan. Dia musafir di sini ya. Kalau sama-sama musafir nggak masalah. Ya, namun kalau dia tahu seperti ini, baiknya dia ulangi sholat berjamaah dengan di masjid tadi untuk menghormati masjid tersebut, karena nanti jamaah masjid terganggu dengan keadaan dirinya. Wong tadi saja kita ada yang cuma nongkrong di masjid, di serambi masjid, Nabi SAW saya panggil dia supaya ikut di situ. Karena dengan adanya dia di situ tidak ikut sholat berjamaah, orang-orang curiga nanti itu sholat apa tidak. Iya kan? Ada kecurigaan, maka disuruh ikut serta sholat berjamaah di masjid pula. Maka saran saya gabung dengan jamaah masjid, batalkan dulu tadi berjamaahnya karena sudah iqamah, ya, maka dia ikut sholat maghrib dengan jamaah yang ada tadi. Wallahu a'lam. Ya Allah. Bukan, nih curhatnya ini luar biasa ya. Aduh, nggak akan saya jawab nih. Curhat nawarin akhwat yang mau jadi istri ketiga kedua. Terus ngaji ya mas ya. Harusnya dia tanya ke ustadz yang sudah poligami, saya saja nggak berani ya. Ustadz, anak mengikuti kegiatannya itu mengajar anak pinggiran, tetapi ada beberapa ikhwan yang juga ikut. Apakah tersebut termasuk ikhtilat? Ya bagusnya yang ngajar laki-laki, dia khusus untuk ngajar laki-laki saja. Pengajar perempuan khusus ngajar perempuan saja, sehingga tidak ada ikhtilat. Karena anak kasihan melihat mereka dari pendidikan moralnya kurang, karena anak kuliah di jurusan psikologi.
Apakah lebih baik anak keluar? Tinggal pisah saja, gimana supaya laki-laki ngajar laki-laki, perempuan ngajar perempuan, dan itu dibuat terpisah. Ya, sehingga laki-laki tidak tergoda pada perempuan. Termasuk pengajarnya juga gitu. Tidak tergoda dengan pengajar perempuan. Bagaimana dengan kami akhwat yang jauh dari rumah untuk tujuan studi atau kuliah di sini, padahal kami juga ilmu agama di sini. Dosa besarkah kami ketika safar untuk kajian sendiri bagi akhwat? Asalnya ketika mau pergi safar ditemani oleh mahram, sampai tempat tujuan dia tinggal selama aman di situ, berarti selesai. Dia tidak ditemani selamanya, nggak masalah. Nanti mau pergi lagi balik ke kampungnya, ada mahram yang jemput dia, bawa lagi ke kampungnya. Mau kembali kuliah lagi, ada mahram yang ngantar lagi ke tempat kuliahnya. Gitu aja, syaratnya mudah sekali. Kalau misalnya terpaksa kuliah seperti itu jauh dari kotanya. Bolehkah berdoa ketika minta jodoh dengan menyebutkan nama orangnya? Jika si fulan saja, jadikan dia jodoh saya. Saya sudah jelaskan waktu membahas seperti ini. Doa itu baiknya tidak spesifik. Pernah ada seorang sahabat, anaknya itu lagi berdoa, dia minta surga aja, dia minta spesifik. Ya Allah, masukkanlah saya ke surga, minta surga itu sebelah kanan dan warnanya itu demikian. Kemudian bapaknya dengar dia, kamu berdoa seperti tadi. Saya pernah dengar Nabi SAW itu katakan bahwasanya doa, janganlah melakukan tidak fit doa, berlebih-lebihan dalam berdoa. Apa maksud bapaknya ini pada anaknya? Dia katakan Nabi SAW maksudkan tidak fit doa itu adalah doa yang terlalu rinci, terlalu detail. Misal minta motor, ya Allah saya minta motor warna hitam, merek ini, merek lain saya nggak mau ya Allah, pokoknya ini saja. Doa nggak boleh spesifik kayak gitu. Apa hikmahnya doa nggak boleh spesifik? Apa hikmahnya? Kalau antum akhirnya bukan dapat warna hitam, warna putih dapatnya, sudah dikasih warna itu, protes dia. Ya Allah, saya minta warna hitam kok jadinya warna putih. Protes pada sesuatu yang Allah berikan. Sama seperti tadi, antum minta si fulan nih, ya, si fulana, minta namanya spesifik, binti lagi, spesifik lagi. Pokoknya Fatimah, gak mau Fatimah ini, Fatimah binti ini ya Allah. Gak mau Fatimah yang lainnya lagi, coba. Spesifik. Ketika antum diberi yang lainnya, protes pada takdir. Saya sudah berdoa serius bertahun-tahun, coba. Masa dapatnya ini? Dia seakan-akan protes dengan takdir Allah. Makanya itu diantara hikmahnya, doa itu tidak spesifik. Minta yang terbaik aja. Harusnya doanya dia kaitkan dengan minta yang terbaik. Ya Allah, jika memang dia jodohku, ya dekatkanlah ya Allah. Kalau memang bukan, jauhkanlah dari saya. Gitu doanya. Ya, bukan spesifik. Kalau ini tadi tidak spesifik, namun kaitkan dengan kehendak Allah. Kalau itu memang baik, Allah yang berikan yang baiknya, bukan kita. Karena apa? Boleh jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu anggap itu jelek, itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Dan boleh jadi yang kalian itu sukai ternyata itu jelek bagi kalian. Kamu mati-matian dikejar si akhwat ini, coba. Allah gagalkan itu. Bukan gagalkan dari jauh. Ini sudah lamaran gagal. Sudah lamaran gagal. Persiapan 50%. Ya, sudah 50% persiapan. Allah gagalkan itu. Tidak jadi. Pihak perempuan batalkan, coba. Ada maksud terbaik di balik itu. Makanya doa minta yang terbaik aja, jangan spesifik. Itu diantara adab berdoa seperti saya jelaskan di buku 52 mengatasi problem hidup. Orang tua menginginkan pernikahan saya menggunakan adat Jawa, sedangkan saya menginginkan pernikahan yang syar'i. Bagaimana saya bisa meyakinkan? Sedangkan ortu belum mengenal sunnah. Gini, orang-orang yang masih mempertahankan ini kebanyakan itu malah orang kota. Ya, orang kota itu lebih mempertahankan tradisi-tradisi semacam ini. Mungkin ada faktor-faktor karena faktor IO juga, ada yang pintar promo, ada sisi komersial macam-macam. Perlu diketahui, yang tradisi kayak begini yang dulu itu tertanam di orang desa pun nggak pakai. Itu cuma untuk kalangan tertentu saja. Orang desa itu cuma apa? Sudah, kalau sudah paham ini ya, sudah datang ya, ada tradisi sebelumnya itu untuk nyumbang istilahnya 1 hari sebelum hari H. Hari H-nya itu cuma sudah ada resepsi ya, makan-makan sebelumnya kasih ceramah saja. Kayak gitu. Ya. Sehingga tadi ini ada faktor-faktor tertentu sebenarnya. Antum tinggal lobby. Ya.
Orang-orang desa yang dulu pegang tradisi dari dulu itu nggak pakai kayak gini-gini lagi. Nggak pakai apa, injak telur gitu, enggak. Apalagi siram-siraman lagi, enggak pakai kayak gitu lagi, nggak ada. Yang kayak gini antum temukan itu di Jakarta, di tempat-tempat yang lainnya yang jauh dari desa. Padahal yang awalnya tradisi dari desa-desa, dari kampung-kampung. Ya, itu sudah nggak ada lagi. Itu malah ganti coba dengan tausiah, dengan pengajian coba. Cuma 1-2 kasus saja. Mungkin pintar lebih-lebih untuk hal ini gitu. Ya, banyak sudah mau pakai ini. Tinggal antum mau lebih pada orang tua itu bagaimana. Kalau mau pakai maka tinggal seleksi nanti. Oh ini yang ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Oh ini ada keyakinan khurafat di dalamnya. Ingatkan pada orang tua. Namun jauh-jauh hari, jangan H-7. H-7 itu semua sudah disiapkan itu. Itu sudah 99% itu dibayar itu. Sudah fix semuanya. Antum baru bilang H-7. Baru dengar malam ini saya ngomong nih, nikah 1 minggu lagi coba. Gimana jadinya? Orangnya nggak akan terima jauh-jauh hari. Makanya kenalkan agama dulu baik-baik dengan orang tua, dakwai pelan-pelan. Dakwai orang tua itu bukan dakwai kayak dakwai teman gitu, ngobrol santai bareng-bareng. Orang tua senang makan apa? Ngajak dulu orang tua makan di mana gitu enak gitu. Disogok dulu orang tua senang baju apa? Kasih baju orang tua gitu. Ada suatu mukadimah dulu, jangan langsung datang. Waduh Pak, ini semua khurafat kayak gini ngapain gitu. Bicara dengan orang tua itu beda. Bicara itu kayak jadi teman dekat, kita bicaranya nyantai, ada suatu selingan-selingan dulu gitu. Kalau orang tua senang ngopi ya ngopi bareng dulu. Wah itu Pak gimana masa mudanya, cerita nikahnya bagaimana gitu. Pura-pura, oh ya saya nikahnya nanti gimana ya Pak ya. Nah, masuk lagi kamu. Gue langsung itu dakwai, tiba-tiba jadi ustadz itu. Padahal baru 1 minggu ngaji coba. Bicara baik-baik orang tua beda. Antum beda dengan dakwah yang lainnya. Sikapnya orang tua itu seperti dekat sekali, jadi nyantai bicaranya, enggak terlalu ngotot dengan orang tua, santai, ada tips-tips tersendiri. Saya mau nanyakan perihal zina, apakah zina itu ada batasnya? Saya takut ketika chat telepon terlewat batas dengan lawan jenis sudah termasuk zina. Tidak termasuk, namun perantara menuju zina. Sebentar lagi zina, gitu aja gampangannya. Sebentar lagi. Ini mau dilanjutin, apalagi dengan kata-kata mesra. Ya taruhlah ini pacaran Islami lah, menurut versimu lah. Gitu. Menurut versimu itu pacaran Islami. Tunggu aja, tunggu time aja, tunggu timingnya saja kapan nanti terjadi. Awalnya dari meremehkan kayak gini chat dulu, ya. Tiba-tiba nanti kan mau ketemuan kan, ya. Gini saya beritahu nih mas sama akhwat ini. Antum itu kalau sudah jenggot terus bawa akhwat itu bercadar, nggak ada yang curiga kalau antum itu pacaran. Tahu? Maksud saya tahu? Tahu itu. Tinggal urusanmu dengan Allah nantinya itu. Antum mau bawa dia gandengan tangan sampai ke pantai, orang-orang curiga kamu apa coba? Suami istri. Antum mengelabui publik coba lihat. Makanya saya bilang, oh terfitnah sekali tuh kayak gitu. Kamu jalan aja sama itu. Makanya saya bilang cewek juga yuk, kasihan. Dia pacaran dengan akhwat cadaran coba. Antum bawa ke pantai coba, duduk berdua di situ. Orang-orang curiga kamu apa? Suami istri kan, coba lihat itu. Makanya cuma rasa takut saja bisa hilangkan kayak tadi. Coba kalau kamu biasa-biasa kayak gini, teruskan aja. Saya yakin ini mau diteruskan. Antum suruh si akhwat tadi pakai cadar dan antum berdua dengan dia boncengan sampai di pantai. Dan gak ada yang tahu itu coba. Ya, bisa nggak kayak gitu? Bisa saja. Tunggu aja. Makanya saya bilang tadi, bisa saja dia taruhlah pacaran Islami menurut versimu itu tadi. Ya. Tinggal tunggu nanti waktunya saja itu. Bisa nggak terjadi yang cadaran terus laki-laki tadi berzina? Ya Allah, di masa sahabat saja hidup dengan Nabi SAW, wanita Juhainah saja berzina. Coba lihat, soleh nggak? Nabi ada. Taruhlah antum ngaji, sama-sama ngaji itu. Bisa nggak berzina? Bisa saja. Wong dulu saja ada Nabi masih hidup. Wanita Bani Juhainah saja itu berzina. Coba lihat. Ma'is hidup dengan Nabi SAW berzina juga. Sahabat nggak? Wah itu orang-orang baik dekat Nabi. Masa kita zaman ini nggak bisa itu kayak gitu terjadi? Mungkin saja.
Enggak, kalau antum meremehkan ini, nganggap itu biasa-biasa aja, sudah saya chat dengan lawan jenis, cuma nanya kabar, sudah sholat tahajud apa belum? Tunggu aja, tunggu timingnya aja tadi. Tadi saya bilang ini bisa terjadi kayak gini. Ya. Terus nanti lebih lagi daripada itu, kita nggak tahu. Itu bisa terjadi dan banyak kasus kayak begitu. Ya. Ini belum terbongkar, nanti ada yang beberapa kasus mungkin saya tahu, mau saya ceritakan lagi nanti itu. Ada kayak begitu. Saya tidak langsung ke masjid saat azan berkumandang, baru berangkat ke masjid ketika mendekati waktu iqamah. Padahal saya mau berangkat di awal waktu. Apakah ini termasuk sikap malas? Jelas malas. Karena gini, posisi antum itu sebagai jamaah itu melihat kondisi imam. Imam kan ada yang kondisinya itu memang nunda sholat sampai misalnya 20 menit. Tahu kayak gitu enak. Namun ketika antum posisinya cuma jamaah dan tahu kondisi di masjid itu azan dan iqomahnya itu terlalu cepat, ya jadi masalah buat antum di sini. Ya, ruginya nanti kalau tidak dapat takbiratul ihram bersama imam, ya sudah berarti dia jadi masbuk. Apalagi kalau bacaan imamnya super cepat, apalagi cuma pakai surat standar. Tahu surat standar? Nah, kul juga. Antum dari jarak sana 50 meter datang di sini itu. Santai sekali dia. Baru iqomah kok. Iya, belum tahu kalau imam zaman sekarang kalau surat standar dipakai coba. Rugi. Enggak tahu kalau imam itu sudah kalau azan sudah berkumandang siap-siap ke masjid. Sebelum ini dapat kesempatan sholat sunnah, dapat kesempatan juga manfaatkan waktu berdoa antara azan dan iqomah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk malam hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Namun kajian saya Senin dan Selasa di Jogja, nanti libur karena ada daurah di Pesantren Darus Sholihin, dan diundang untuk tanggal 20 November hari Selasa besok jam 9 sampai jam 11 itu ada kajian bersama Ustaz Zainal Abidin di Pesantren Darus Sholihin di lapangannya bersama dengan warga Gunung Kidul, dan banyak juga yang dari Jogja ingin datang dengan tema pesugihan. Silahkan untuk hadir. Setelah itu kan bisa sambil touring ke pantai-pantai. Promosi. Baik, itu saja. Kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan dan terus diberi taufik untuk beramal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.